Jam sudah menunjukkan waktu pulang. Semua murid pun berbondong-bondong keluar dari gerbang sekolah. Sementara Dinda masih menunggu Aji di parkiran. Lama menunggu Aji, akhirnya yang datang Andi. "Kak Andi," panggil Dinda. Andi menoleh mendengar namanya dipanggil. "Kenapa, Dek?" tanya Andi sesaat setelah Dinda menghampiri. "Itu mau tanya, Kak Andi lihat Kak Aji?" tanya Dinda. "Nggak lihat, maaf ya," ucap Andi. "Ya udah Kak, kalau nggak lihat," ucap Dinda. Andi segera masuk mobilnya dan pergi meninggalkan Dinda. "Kak Aji mana sih? Lama banget," batin Dinda. Tanpa sadar, Aji sudah berdiri di belakang Dinda. "Ngapain kamu tadi ngobrol sama dia?" ucap Aji mengagetkan Dinda. "Kak Aji," ucap Dinda menoleh ke belakang. "Dia siapa? Kak Andi maksud kakak?" tanya Dinda memastikan. "Iyalah, siapa lagi?" ucap Aji sewot. "Aku tadi cuma nanyain Kak Aji ke Kak Andi, tapi Kak Andi nggak tahu," ucap Dinda. "Mulai sekarang kamu nggak usah omongan sama dia lagi," suruh Aji. "Kenapa emang?" tanya Dinda. "Nggak usah banyak nanya," ucap Aji dengan penekanan di setiap katanya. Mereka pun pulang tanpa ada obrolan apa-apa. Dinda memandangi wajah Aji yang cemberut dari tadi, sedangkan Aji fokus menyetir mobilnya. "Bisa nggak sih sehari aja aku lihat muka ramah, tersenyum," cerianya ke Aji. "Apa dia nggak capek bermuka datar, cuek gitu terus?" batin Dinda. "Kak Aji lagi ada masalah ya sama Kak Andi?" tanya Dinda pelan. "Nggak usah ikut campur," bentak Aji. Dinda hanya diam setelah dibentak oleh Aji. "Mulai sekarang kamu juga nggak boleh deket Hanif," ucap Aji memecah keheningan. "Kok tiba-tiba? Kenapa?" tanya Dinda. "Udah, tugas kamu tuh cuma nurut kata suami, nggak usah kebanyakan nanya," marah Aji. "Tapi aku perlu tahu alasannya," desak Dinda. "Bisa diem nggak? Pusing tahu nggak dengar suara kamu terus," bentak Aji. "Kak Aji kenapa sih? Kenapa malah aku yang jadi pelampiasan kemarahannya?" batin Dinda. "Aku ini kenapa sih? Kenapa seakan-akan aku nggak terima kalau ada orang yang suka sama Dinda? Apa aku suka sama dia? Enggak, pokoknya aku cuma cinta sama Putri, bukan sama Dinda," batin Aji. Sesampainya di rumah, Dinda langsung masuk ke kamar. Sedangkan Aji duduk di sofa menjernihkan pikiran sambil bermain dengan HP-nya. Sesaat kemudian muncul notifikasi di grup. "Ji, nanti kumpul ke kafe biasa. Aku udah ajak Andi." Isi pesan itu dari Hanif. "Nggak bisa nyelesain masalah sendiri, bisanya cari teman buat bela dia," gumam Aji. Dia hanya rebahan dan tertidur. Sorenya, saat dia bangun, dia merasa badannya sakit semua. "Tidur di sini kok badan aku sakit semua ya," batin Aji. "Gimana Dinda yang tiap malam di sini, tapi dia nggak pernah protes," batinnya lagi. Aji kini beranjak dari sofa dan menuju kamar untuk mandi. Saat dia lewat depan ranjang, dia lihat Dinda tertidur pulas. "Udah sore belum bangun juga. Emang gak mungkin bertahan lama. Masa kerja gak bisa," ucap Aji menuju kamar mandi. Saat Aji keluar kamar mandi, Dinda sudah tidak ada di ranjang. "Kak, aku mau bikin mie, minta," ucap Dinda menghampiri Aji. "Gak usah masak, aku mau keluar, nanti aku bawain makan," ucap Aji. Aji pun sudah melajukan mobilnya menuju rumah Putri. Putri segera masuk mobil saat mobil Aji sampai. "Kamu ada masalah apa sama Andi dan Hanif? Tadi di sekolah masih baik-baik aja perasaan," tanya Putri. "Dia ngadu ke kamu?" tanya Aji. "Bukan ngadu, katanya WA-nya nggak kamu bales," ucap Putri. "Pokoknya kamu gak usah pikirin,
Ini masalah aku sama mereka, ucap Aji lembut. Tapi jangan berantem lama-lama ya, harus cepat baikan, ucap Putri yang diiyakan Aji. Sementara itu, Dinda di rumah duduk di sofa sambil menonton TV. Saat dia bosan sambil mengganti saluran TV, dia menemukan film Korea yang tengah diputar. Dia pun akhirnya mulai menonton. Film itu bercerita tentang cinta bertepuk sebelah tangan antara cewek biasa dan cowok kaya. Kasian banget ceweknya. Tapi kok jalan ceritanya sama kayak yang aku rasain, gumam Dinda. Saat dia sedang terbawa suasana, tiba-tiba ada suara ketukan pintu yang keras. Siapa? Kak Aji. Kok cepet banget keluarnya? Tumben, gumam Dinda. Saat dia membuka pintu, kok cepet kak keluarnya? Ucap Dinda menyambut orang yang ada di balik pintu. Kak Bayu, seru Dinda diiringi pelukan. Eleh, mulai deh manjanya, ucap Bayu sambil melepaskan pelukan Dinda. Habisnya Kak Bayu gak pernah main kesini. Udah lupa ya kalau punya adik, ucap Dinda cemberut. Iya, maafin kakak deh. Habisnya kakak ngurusin urusan kakak, jadi gak sempat main kesini, jawab Bayu. Dasar sok sibuk. Ayo masuk kak, ucap Dinda mengajak Bayu masuk. Rapi juga nih rumah, siapa yang beresin? Ucap Bayu. Ini rumah masa depan jadi bisa beresin diri sendiri, jawab Dinda sewot. Ya jelas Dinda dong yang bersihin, gimana sih kakak nih? Ucap Dinda cemberut. Hehe, habisnya kamar kamu gak serapi ini, ucap Bayu. Enak aja, kamar aku itu paling bersih dan rapi, ucap Dinda bangga. Ini gak dipilih minum atau apa nih, haus tahu, ucap Bayu sambil memegang tenggorokannya. Mau apa? Es jeruk, es teh, es kopi? Tanya Dinda. Kebetulan hari itu sangat panas, jadi Dinda menawarkan aneka es. Es jeruk aja, esnya yang banyak, jawab Bayu sambil menghidupkan TV. Ngomong-ngomong, kok kamu sendirian aja di rumah? Tanya Bayu. Kak Aji keluar, katanya sih mau beli makan, tapi belum balik-balik dari tadi, ucap Dinda menutupi kepergian suaminya. Padahal dia tahu Aji sedang jalan dengan pacarnya. Lagian punya istri gak bisa masak, makanya latihan dong biar suami betah di rumah, ucap Bayu. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.